Jadi kalau Baraya ketemu sama kasus Pak Nadiem Makarim, kasus Pak Tom Lembong dan sebagainya, ya rangkaian kasusnya itu kurang lebih adalah seperti ini gitu. Nah, ketika Pak Jokowi itu berkuasa, beliau itu kan megang semua perangkat penegak hukum. Ada KPK beliau pegang, kemudian kejaksaan yang barusan ini dipegang juga, kemudian kepolisian dipegang juga dan seterusnya. Tapi begitu pergantian kekuasaan terjadi, ternyata Kejaksaan Agung itu tidak tetap berpihak kepada Pak Jokowi, tetapi berpihak kepada presiden yang sedang menjabat. Wajar kan berpihaknya kepada presiden? Ya, Baraya, saya harap setuju kalau saya menyebutkan bahwa salah satu indikasi dari sebuah negara yang bobrok itu adalah ketika para penegak hukumnya tidak bisa menegakkan hukum, mereka tidak bisa dipercaya oleh publik, dan bahwa mereka justru saling bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan posisi, untuk mempertahankan ego, untuk mempertahankan akses mereka terhadap uang-uang haram. Saya tidak berharap sama sekali bahwa Indonesia akan digolongkan menjadi negara yang bobrok dengan kecenderungan-kecenderungan memiliki karakteristik yang seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini ada sebuah isu yang sangat besar yang menjelaskan atau yang menarasikan bahwa sejumlah instansi penegak hukum di Indonesia sedang bersengketa satu sama lain. Khususnya dalam hal ini adalah kepolisian versus kejaksaan. Kapan isu ini dimulai? Setidak-tidaknya kita mengetahui tanggal 1 Juli tahun 2026, di mana ada seorang brigadir jenderal polisi, namanya adalah Lalu Muhammad Iwan, itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG, yang sehari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dalam ekspektasi saya, seharusnya perwira polisi yang ditangkap ini berkelanjutan dengan penangkapan-penangkapan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG berikutnya. Kan ini adalah rangkaian peristiwa hukum di mana diketahui ada MBG yang dikorupsi, kemudian Pak Dadan ditangkap, kemudian Pak Sony Sonjaya juga ditangkap, dan Pak Sony Sonjaya kemudian mengatakan ke ruang publik bahwa dia akan menyampaikan, dia akan membocorkan, dia akan memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG ini. Nah, salah satu yang disebut oleh Pak Sony Sonjaya dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan itu adalah Pak Lalu Muhammad Iwan. Begitu kan? Nah, jadi saya berpikirnya adalah koruptor-koruptor MBG berikutnya itu yang ditangkap gitu. Nah, tetapi yang di luar perkiraan dan ekspektasi saya itu adalah justru tanggal 8 dan tanggal 9 Juli 2026, polisi balik melakukan serangkaian penggerebegan, penggeledahan di beberapa titik yang diduga menyimpan saksi dan barang bukti korupsi. Korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan korupsi PLN yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Pak Febri Ardiansyah. Nah, jadi jaksa menangkap perwira polisi, seminggu kemudian para polisi menangkap atau menggeledah aset-aset yang diduga dimiliki oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan di antara titik penggeledahan itu akhirnya ditemukan satu harta karun yang cukup wah gitu ya. Ada sekitar 280 miliar rupiah uang tunai dalam bentuk rupiah, kemudian dolar dan dolar Singapura, ditambah dengan 74 kilogram emas. Bayangkan Baraya, emas sekarang berapa? 1 gramnya ini 74 kilogram emas di satu lokasi yang sama. Dan lokasi itu kemudian dikonfirmasi memang benar-benar rumah pribadi dari Jampitsus Febri Ardiansyah. Nah, bagaimana ceritanya ini ditangkap ini? Ya, kan Baraya mengetahui kemarin-kemarin itu ada pemadaman listrik di Indonesia bergilir gitu ya. Nah, itu menurut Pak Bahlil itu disebabkan oleh pasokan batu bara kita kepada PLTU itu berkurang drastis, dan penyebabnya itu adalah karena ada batu bara yang diekspor keluar. Nah, Pak Jampitsus ini diduga atau dituding terlibat dalam kasus suap di mana orang-orang jahat itu justru malah mengekspor batu bara kita keluar sehingga kita kekurangan bahan bakar untuk pasokan listrik.
Nah, ini masalahnya gitu ya. Dan setelah kasus ini bergulir, kan kita tuh langsung berpikir, lah ini polisi sama kejaksaan kok saling bongkar, saling buka kasus. Dan ternyata nggak selesai juga di situ, Baraya. Di tanggal 8 itu di Jawa Tengah, Kejaksaan Agung itu mulai melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG, SPPG yang dimiliki oleh polisi. Dan di situ tuh sampai ada surat tugasnya di mana mereka tuh harus menyisir dapur-dapur MBG polisi. Dan di hari yang bersamaan, tanggal 8 dan tanggal 9 juga, itu polisi langsung juga mengeluarkan surat edaran kepada para jajarannya untuk kalau mereka diciduk oleh kejaksaan, mereka harus menolak kalau kejaksaan menciduk mereka tanpa prosedur yang jelas. Jadi ada surat edarannya begitu ya. Dan itu juga belum selesai lagi, Baraya. Di tanggal 8 itu, 8 Juli 2026, ada surat edaran yang bersifat sangat rahasia, tapi justru malah bocor ke publik. Nomor surat rahasia itu adalah R696-dip.407-2026. Yang isinya adalah bahwa kejaksaan itu memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kejaksaan. Nah, dan kemudian di sini di surat itu juga disebutkan supaya penerima surat itu agar menghindari menyampaikan komentar ke publik, menyampaikan informasi dan pendapat ke publik terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Langsung ada suratnya, Baraya. Nah, kemudian puncaknya dalam tanda kutip ya, 9 Juli 2026 subuh-subuh beredar sebuah video yang menampilkan orang-orang TNI, baik yang berseragam militer maupun yang menggunakan pakaian preman, itu mendatangi Polda Metro Jaya. Apa yang mereka lakukan? Menurut Indonesia Policy Watch, itu mereka itu sedang mengupayakan untuk mengambil secara paksa barang bukti dan saksi-saksi terkait dengan masalah pidana pencucian uang. Nah, jadi kejaksaan nangkap polisi, lalu polisi nangkap kejaksaan, lalu mereka bertukar informasi satu sama lain untuk saling menghindari satu sama lain dan seterusnya. Kemudian akhirnya datanglah tentara di sini. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu? Kenapa para penegak hukum itu memperlihatkan persengketaan yang begitu dalam gitu? Ya memang orang-orang di sana tuh banyak yang menyangkal, banyak yang nggak mau ngomong, kayak di surat kali ini memang disuruh tidak boleh ngomong gitu ya. Kemudian tentara menyangkal bahwa kami tidak menggeruduk Polda gitu ya, tapi kan itu kelihatan, itu videonya ada jelas, Pak. Jadi video-videonya itu ada tentara-tentara yang rambutnya jelas cepak, kemudian bawa senapan berlaras panjang gitu, kemudian datang ke Polda, itu kan jelas. Jadi mau disangkal gimana juga kan itu ada videonya gitu. Dan kemudian setelah itu kejadiannya apa? Kejadiannya adalah polisi berjaga-jaga, polisi BRIMOB berjaga-jaga dengan senjata laras panjang juga. Jadi ini Polda dibentengi oleh para polisi berseragam lengkap, bersenjata lengkap. Karena sebelumnya sudah ada tentara yang datang ke sana berseragam lengkap, bersenjata lengkap. Videonya ada, beritanya sudah ada, tapi kemudian disangkal. Nah, ini yang akhirnya membuat kecurigaan masyarakat kita tuh menjadi semakin hari itu semakin kuat gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia tuh? Nah, tapi kalau saya gitu ya, saya tuh mencoba untuk ngambil sisi positifnya, Baraya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu negatif terus-terusan gitu. Kita tuh juga bisa melihat ini sisi positif. Jadi kalau ini memang benar terjadi, di mana kejaksaan menangkapi orang-orang polisi dan polisi menangkapi kejaksaan yang terlibat dalam korupsi, dalam suap, nepotisme dan sebagainya, maka ini tuh berarti kabar baik bahwa mereka itu sedang melakukan pembaruan-pembaruan gitu. Tetapi kalau kita mau masuk ke ranah yang lebih konspiratif, maka ini tuh sebenarnya berita yang sangat-sangat buruk, Baraya. Loh, kok beritanya sangat buruk? Jadi gini saya ceritain ya. Ini teori konspirasi ya, Baraya. Kita jelaskan gini. Jadi Jampitsus kesayangan kita yang sekarang sedang bersengketa dengan polisi itu adalah seorang yang dikenal karena mengungkap kasus-kasus yang sangat besar di Indonesia. Di antaranya adalah kasus Jiwasraya,
yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah, itu beliau yang ngurusinnya. Kemudian Asabri yang merugikan negara 22,78 triliun rupiah. Kemudian kasus Garuda Indonesia 8,8 triliun rupiah. Tata Niaga Timah yang dulu itu ya 271 triliun rupiah. Kemudian Pertamina 285 triliun rupiah. Angka-angka belakangnya belum disebutkan ya. Kemudian kasus impor gula Pak Tom Lembong itu 194 miliar rupiah. Kemudian kasus minyak goreng yang dulu bikin Ibu Megawati jangan ngegoreng ke ibu-ibu gitu ya. Itu kan sebenarnya kerugian negara itu 11,88 triliun rupiah karena minyak goreng kita justru malah diselundupkan keluar gitu ya. Kemudian korupsi Jaksa Pinangki, gratifikasi ya, itu merugikan negara 580 miliar rupiah. Kemudian Chromebook Nadiem, Pak Nadiem Makarim itu 1,57 triliun rupiah dan sekarang lagi ngurusin MBG yang belum selesai. Nah, kasus-kasus besar yang saya sebutkan ini yang Baraya sudah memiliki katalognya dalam imajinasi sebagai korupsi yang paling wah di Indonesia itu. Nah, yang nangkapnya itu adalah, yang ngurusinnya itu adalah Pak Febri Ardiansyah ini. Begitu. Nah, itu faktanya, tetapi di balik teori konspirasinya adalah bahwa sebenarnya penangkapan-penangkapan orang-orang yang terduga korupsi dalam kasus-kasus besar ini sebenarnya tidak benar-benar dalam upaya penegakan hukum. Tetapi Pak Febri ini konon katanya ini adalah anak buah Pak Jokowi dulu tuh. Dan Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mahir, sangat lihai dalam menggunakan kasus korupsi sebagai cara untuk menyandera orang lain. Itu teori konspirasinya. Jadi kalau Baraya misalkan menemukan kasus Jiwasraya gitu ya, kasus Asabri gitu yang merugikan negara puluhan triliun atau sekian puluh triliun rupiah gitu ya. Nah, tokoh-tokoh utamanya itu tidak ditangkap tapi justru disandra. Misalkan dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara belasan triliun rupiah itu kan ada nama Bakri di sana, pentolan Golkar. Kemudian Asabri itu juga kan di situ tuh ada nama Erlangga Hartarto yang juga adalah pentolan Golkar gitu. Nah, jadi kasusnya dibuka, kemudian diungkap ke ruang publik, bikin kita semuanya senang karena ternyata koruptor-koruptor itu ditangkap, tapi tidak semua koruptor ditangkap. Justru pentolan-pentolannya itu disandra kepada Pak Erlangga, kepada Pak Bakri gitu ya. Ini dalam versi teori konspirasinya ya. Pak Jokowi itu ngomong, nawar, kalian berdua itu lengser dari Partai Golkar. Kalau tidak mau seperti itu, maka kasus akan dilanjutkan, kaliannya akan kena. Tapi kalau misalkan kalian mau nurut sama saya, maka kroco-kroconya aja yang akan ditangkap. Kaliannya akan aman-aman saja. Begitu konon katanya. Dan itulah sebenarnya jalan untuk memuluskan Pak Bahlil menjadi ketua Partai Golkar. Kenapa harus Pak Bahlil? Karena Pak Bahlil itu adalah anak buah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bisa menguasai partai-partai politik di Indonesia, konon katanya, adalah dengan cara menyandra tokoh-tokoh besar dalam sejumlah kasus korupsi, termasuk yang barusan itu, dan mereka dibiarkan untuk tetap bebas selama mereka harus mengikuti peraturan-peraturan dan keinginan-keinginan serta hasrat politik dari Jokowi. Begitu ceritanya. Jadi kalau Baraya ketemu sama kasus Pak Nadiem Makarim, kasus Pak Tom Lembong dan sebagainya, ya rangkaian kasusnya itu kurang lebih adalah seperti ini gitu. Nah, ketika Pak Jokowi itu berkuasa, beliau itu kan megang semua perangkat penegak hukum. Ada KPK beliau pegang, kemudian kejaksaan yang barusan ini dipegang juga, kemudian kepolisian dipegang juga dan seterusnya. Kejaksaan ini ya barusan itu bagiannya adalah membongkar-bongkar kasus korupsi yang sangat besar, kemudian untuk menjadi alat untuk menyandera pihak lain gitu. Nah, itu narasinya gitu ya. Nah, tapi begitu pergantian kekuasaan terjadi, ternyata Kejaksaan Agung itu tidak tetap berpihak kepada Pak Jokowi, tetapi berpihak kepada presiden yang sedang menjabat. Wajar kan berpihaknya kepada presiden? Ya memang wajar. Nah, tapi ini tuh menghasilkan dugaan-dugaan, potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan bahwa kejaksaan yang sudah tidak lagi dipegang sama Pak Jokowi ini justru malah membongkar aib Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin-kemarin itu Pak Febri ini ketika sudah pergantian rezim, setelah pergantian ke Pak Prabowo Subianto, itu tuh sempat menyebut Pak Jokowi itu 2 kali dalam kasus Chromebook dan kemudian dalam kasus yang saya lupa lagi namanya gitu. Tapi dalam 2 kasus itu disebutkan nama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi tentu saja menjadi sangat marah. Ini selama ini
kejaksaan ini saya gunakan untuk menangkap kasus korupsi yang sangat besar, kemudian saya serahkan kepada masyarakat, sedikit keuntungannya buat saya. Tetapi sekarang ternyata dia tidak loyal kepada saya, justru loyal pada presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo. Maka dari itu, Pak Jokowi kemudian menggunakan kekuasaannya terhadap kepolisian dan terhadap KPK untuk nyerang balik terhadap kejaksaan. Makanya kemudian sekarang kejaksaan itu justru malah diserang sama polisi. Nah, menyadari hal itu, Pak Prabowo yang memang sudah mulai retak dengan Pak Jokowi, itu kemudian melindungi kejaksaan dengan menempatkan aparat-aparat militer di sekitaran situ. Bahkan kemudian menggeruduk Polda Metro Jaya untuk memaksa mengambil alih beberapa saksi kunci dan bukti-bukti. Nah, jadi ini tuh ya dalam teori konspirasinya, seperti yang saya sudah jelaskan di episode ini, kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah pecah kongsi atau retak gitu, akan membesar gitu. Dan kemudian ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian demonstrasi yang kemarin gitu ya, kemudian pengungkapan MBG, reshuffle dan sebagainya. Nah, indikasi-indikasi keretakan ini pada akhirnya mengerucut pada kejadian yang sekarang, yaitu persengketaan antara kepolisian yang konon katanya masih dipegang sama Pak Jokowi dengan kejaksaan yang sekarang sudah dipegang sama Pak Prabowo Subianto. Karena mereka pecah dan kepentingan mereka itu juga terpecah-pecah, akhirnya mereka berkonflik satu sama lain. Nah, itu teori konspirasinya. Tapi ingat ya, teori konspirasi. Nggak tahu benar dan salahnya itu masih simpang siur satu sama lain gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada orang yang mengatakan demikian gitu. Tapi kan orang-orang yang dimaksud juga sebenarnya kita belum benar-benar mengetahui sampai sedalam apa dan sejauh apa pengetahuan mereka terhadap kasus yang sedang berjalan. Ini adalah video GJ. Jadi maksudnya memang kasusnya belum selesai. Kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya. Cuman satu hal yang ingin saya tekankan kepada Baraya adalah Baraya nggak usah putus asa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Baraya tidak usah menyesal menjadi warga negara Indonesia, karena yang paling penting adalah Baraya memang tidak usah berharap kepada siapapun, kepada pihak manapun. Satu-satunya pihak yang bisa Baraya harapkan itu adalah diri Baraya sendiri. Dengan cara itulah Baraya bisa merdeka. Jadi ketika Baraya melihat di Indonesia ketama bobrok terus, jelek terus dan sebagainya, nggak usah salahin mereka. Fokus pada perbaikan diri kita, bagaimana caranya agar kita bisa menafkahi diri, bisa merdeka, bisa mandiri, dan bagaimanapun bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Soal pihak yang salah, ya memang itu masalah, silahkan saja. Kalau putus asa, ya nggak usah putus asa, karena kita memang tidak pernah menggantungkan harapan kita kepada siapapun, termasuk pemerintah. Saya tidak tahu apakah berita yang saya sampaikan ini mengancam atau tidak, tetapi ada sebuah isu yang dari waktu ke waktu justru semakin lama semakin besar, yaitu terkait dengan perpecahan kongsi antara Prabowo dengan Jokowi. Kita mengetahui bahwa kedua tokoh ini adalah dua pihak yang telah mempersatukan pemerintahan kita. Bahkan bisa dibilang mereka lah yang menciptakan pemerintahan yang sekarang itu ada, gitu. Koalisi antara dua orang besar itu. Akan tetapi, ada sebuah isu yang sejak tahun 2024 bergulir, yaitu bahwa mereka itu sudah sejak awal pecah kongsi. Bahwa ada kepentingan-kepentingan di antara mereka yang ternyata tidak bisa diakomodasi. Dan kepentingan itu menjadi semakin lama semakin besar, sehingga sekarang-sekarang ini keretakannya sudah sangat besar. Dan saya kemudian mengumpulkan sejumlah indikasi yang saya temukan dari beberapa analis dan media terkait dengan bahwa Prabowo dan Jokowi itu sekarang sudah benar-benar terpisah dalam retakan yang besar. Indikasi yang pertama itu adalah bahwa ternyata Pak Prabowo Subianto itu semakin kesini semakin sering dan semakin berani untuk mereshuffle orang-orang Pak Jokowi dari kabinet. Nah, kita mengetahui ya bahwa Pak Prabowo itu sering sekali bikin reshuffle, dan reshuffle itu sering kali menyasar orang-orang yang menjadi titipan dalam tanda kutip Pak Jokowi. Kita mengetahui misalkan Budi Ari itu sudah dilengserkan. Kemudian kita juga lihat ada Ibu Sri Mulyani itu sudah digulingkan. Kemudian yang terakhir yang cukup epik itu adalah Pak Dadan Hindayana. Itu juga ya sudah dilengserkan. Bahkan, nah ini poin kedua, untuk Pak Dadan Hindayana ini bukan hanya dilengserkan, tetapi juga langsung diajukan ke pengadilan. Dan sekalian dimarahin juga sama Pak Prabowo Subianto gitu ya. Nah ini menjadi sebuah titik balik Baraya, di mana kan kita mengetahui ya bahwa rakyat Indonesia itu sempat jengah, sempat marah dengan MBG yang terang-terangan dan terbuka dikorupsi.
tetapi tidak ada tindakan sama sekali gitu. Dari mulai motor, kaos kaki, ompreng dan sebagainya, itu tuh terindikasi dan rakyat itu udah lapor berkali-kali, tapi kan diabaikan. Karena ada dugaan selama ini bahwa Pak Dadan itu adalah orang yang dilindungi oleh Pak Jokowi. Dugaannya seperti itu. Sehingga dia kebal hukum. Tetapi begitu dia langsung diseret ke pengadilan, maka sejumlah media dan analis menyebut bahwa Pak Jokowi itu marah sampai mencoba untuk menghubungi Pak Prabowo berkali-kali gitu terkait dengan Pak Dadan ini, tetapi katanya diabaikan begitu. Nah, dari mana berita ini? Ya ada sejumlah berita, tetapi salah satunya yang disorot itu adalah Tempo gitu. Jadi, nah ini yang ketiga ya, indikasi yang ketiga. Jadi majalah Tempo itu melaporkan bahwa Pak Jokowi itu berkali-kali, jadi bukan hanya dalam kasus Pak Hindayana aja, tapi Pak Jokowi itu berkali-kali mengundang Pak Prabowo untuk bertemu, tetapi diabaikan. Begitu. Nah, ini berarti ada sesuatu yang serius di antara mereka berdua. Dan karena hanya majalah Tempo saja yang mewartakan, maka saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan majalah Tempo. Jadi majalah Tempo itu sejauh yang saya ketahui itu emang cukup radikal dan ekstrim kalau mereka tuh sedang nyari berita gitu. Makanya mereka tuh sering bikin berita-berita yang tidak dipublikasikan oleh media yang lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh suka nyamar jadi tukang ojek gitu. Jadi kayak intel polisi, intel tentara aja. Mereka kadang-kadang tuh nyamar jadi apa gitu untuk mengumpulkan informasi-informasi gitu. Makanya kemarin juga kan sempat Pak Mahfud MD itu bingung lah, kok Tempo bisa tahu dibocor alus gitu. Padahal kita nggak bilang kemana-mana, tapi kok bisa bocor gitu. Ya karena memang jurnalisme mereka itu cenderung ekstrim. Ya saya nggak tahu benar salahnya, tapi itu hanya isu aja gitu ya. Cuman jadi kalau Tempo mewartakan bahwa Jokowi itu mengajak Pak Prabowo untuk bertemu berkali-kali tapi kemudian ditolak, maka saya pikir itu adalah salah satu indikasi yang sangat penting ada keretakan di antara mereka berdua. Kemudian ada keretakan berikutnya apa? Terindikasi dari apa? Dari ini juga sangat-sangat demonstratif. Tanggal 1 Juni 2025 ada perayaan hari lahir Pancasila di Istana Negara. Semua mantan presiden diundang, semua mantan wakil presiden diundang kecuali Jokowi. Nah, ini saya pikir cukup menarik gitu. Jadi Ibu Megawati kemarin hadir karena diundang dan bisa berkesempatan. Pak SBY itu diundang tapi tidak berkesempatan karena ada acara di Bandung bareng saya. Gak bercanda. Karena ada acara gitu ya di Bandung. Nah, tapi beliau itu beralasan gitu, jadi tidak hadir. Nah, Pak Jokowi tidak hadir karena tidak diundang. Dan Pak Jokowi pada waktu itu malah ya di rumahnya sowan sama warga masyarakat di sana gitu. Jadi saya pikir ini adalah salah satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa ada hubungan yang semakin retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian yang berikutnya lagi adalah adanya teriakan-teriakan yang sangat-sangat berbeda antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo itu partai-partai politik itu sudah mendeklarasikan sekarang hidup Prabowo untuk 2029. Mereka itu sudah mencanangkan seperti itu gitu. Dan di antara mereka itu ada yang menyodorkan KDM, ada yang menyodorkan Purbaya, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berteriak hidup Prabowo Gibran. Cuman Prabowo dan wakilnya itu mereka sedang persengketakan, tapi tidak ada list nama Gibran dalam pencalonannya. Sebaliknya, kubu Pak Jokowi dan antek-anteknya itu justru mewartakan Prabowo Gibran 2029, Prabowo Gibran 2029. Jadi mereka tuh menginginkan agar Gibran dan Prabowo itu tetap bersatu di 2029 gitu. Nah, di sini tuh jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Pak Jokowi menginginkan agar Gibran tetap memerintah sampai 10 tahun, sedangkan Pak Prabowo nampaknya berusaha untuk mencari orang lain. Ini tuh ya beberapa analis menyebutkan bahwa Pak Prabowo selama ini tuh merasa terbebani dengan kehadiran Gibran karena namanya jadi jelek gitu. Kan Gibran itu kurang berkompeten ya, agak kosong gitu kalau diwawancara dan sebagainya, dan itu tuh dianggap sebagai sebuah beban gitu. Nah, jadi katanya mau dipisahkan saja, tapi itu masih isu ya. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Dan indikasi berikutnya yang saya pikir juga ini cukup mencolok adalah semakin kesini Gibran itu semakin tidak dikasih jatah untuk melakukan sesuatu gitu, sebagai wakil presiden. Terakhir yang paling jelas dan terlihat itu adalah ada rancangan undang-undang statistik atau satu data disebutnya. Itu kan awalnya disebutkan bahwa alurnya itu bertanggung jawabnya terhadap wapres, tapi kemudian diganti menjadi langsung lapor kepada presiden. Nah, jadi kalau Baraya lihat Pak Gibran itu semakin kesini tuh semakin nganggur gitu, semakin banyak
posisi-posisi yang seharusnya dan selayaknya diberikan kepadanya sekarang jadi tidak. Dan karena itulah maka, nah ini indikasi berikutnya ya, Pak Gibran itu sekarang justru dengan inisiatif sendiri mungkin itu keliling Indonesia. Sampai sejauh video ini dibuat, Pak Gibran itu sudah melakukan kunjungan sampai 104 kali ke seluruh Indonesia. Katanya itu adalah untuk mengontrol program-program pemerintah. Tetapi banyak juga analis yang menggambarkan bahwa Pak Gibran itu sekarang sedang cawe-cawe, sedang berusaha untuk mencari dukungan dan mengumpulkan pasukan-pasukan pendukung Jokowi untuk ada bersamanya gitu. Karena pekerjaannya di istana semakin sedikit, maka dia justru malah kelayapan keliling Indonesia gitu ya, kemana-mana untuk berkampanye terselubung dalam tanda kutip gitu ya. Dan itu juga hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi juga sekarang kan lawatan ke seluruh daerahnya itu sering sekali gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu ya, kan Pak Jokowi itu adalah orang yang katanya sudah mau menjadi warga sipil saja, biasa saja tinggal di Solo, tapi kok sekarang malah sering kesana kesini gitu ya, berkampanye kesana kesini. Kemarin yang di Lampung itu sampai hadir gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan kemudian indikasi yang berikutnya itu adalah kemarahan Pak Jokowi karena Pak Prabowo itu justru tidak membelanya dalam kasus ijazah palsu. Nah, salah satu yang terlihat jelas itu adalah bahwa kemarin kan Pak Jokowi itu sudah hampir menjebloskan Roy Suryo ke dalam tahanan, tapi kemudian Pak Prabowo membatalkan dan kemudian menangguhkan penahanan itu. Ini Prabowo yang melakukannya. Sampai Roy Suryo itu mengatakan terima kasih Pak Presiden karena penahanannya ditangguhkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini iya, Roy Suryo sebagai tokoh yang paling vokal dalam menyerang Pak Jokowi dalam soal ijazah palsu itu justru malah dibelain sama Pak Prabowo Subianto. Berbagai indikasi ini juga di luar pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibu Koni yang pernah mengatakan di Februari tahun 2024 bahwa Pak Prabowo Subianto itu hanya akan bertahan 2 tahun saja gitu ya, atau maksimal juga mungkin 3 tahun saja, setelahnya itu adalah Gibran. Dan beliau mengatakan saya mendapatkan informasi ini dari Pak Ruslan Ruslani gitu ya, yang kemudian mengklarifikasi bahwa itu semua tidak benar, bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi ya apapun itu perdebatan di antara mereka, tapi kemudian kita juga mengetahui ada Pak Rocky Gerung, ada Pak Said Didu, kemudian ada Pak Refli Harun yang semuanya itu mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu tidak akan bisa bertahan sampai 1 periode masa pemerintahan. Mereka itu pasti akan terhenti di tengah jalan karena alasan-alasan yang signifikan. Di antaranya adalah penjelasan yang paling logis bahwa mereka itu sebenarnya tidak pernah bersatu, Baraya. Ini hal yang harus kita catat bahwa mereka itu adalah orang yang bermusuhan secara politik selama belasan tahun. Ada 2 ideologi yang melatarinya yang membuat keduanya itu sebenarnya berbeda satu sama lain. Kan kita mengetahui itu. Nah, jadi alasan mereka bersatu itu ya sesederhana bahwa satu, Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat-sangat berambisi untuk berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi selalu dijegal dan selalu dikalahkan. Di antaranya yang paling penting adalah oleh Pak Jokowi. Nah, keinginan hasrat yang membabi buta yang menginginkan agar dirinya itu jadi presiden pada akhirnya membuat dirinya luluh dan kemudian mengambil jalan yang paling pragmatis, yaitu berkoalisi dengan Pak Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menggayat anaknya, bahkan sampai harus merubah-rubah sedikit konstitusi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan suara dari Pak Jokowi. Begitu kan? Dan Pak Jokowi di sisi lain juga memiliki kepentingan karena Pak Jokowi itu sebenarnya sangat ingin berkuasa lebih lama. Jadi Baraya tentu saja mengingat bahwa di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi itu sempat melontarkan atau orang-orang Pak Jokowi diduga sempat melontarkan isu Jokowi 3 periode gitu kan. Ada abdesi, demo-demo, ayo Jokowi harus 3 periode. Kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa saya punya data sebagian rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi 3 periode dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Pak Jokowi itu ingin agar berkuasa lebih lama. Cuman karena dihalangi oleh konstitusi dan ternyata tidak disetujui oleh rakyat Indonesia, maka Pak Jokowi itu kemudian mendelegasikan kekuasaannya itu kepada presiden selanjutnya melalui anaknya. Nah, jadi koalisi 2 pihak besar itu dengan jembatan Pak Gibran itu akhirnya terbentuk, tetapi mereka tuh selamanya memang tidak pernah bersatu. Mereka berkoalisi tetapi tidak bersatu, dan karena mereka hanya berkoalisi dan tidak bersatu, maka sangat rentan bagi mereka untuk segera terpecah. Nah, sekarang itu terpecah. Kenapa sekarang terpecah? Karena ada kepentingan 2029 di mana
Pak Prabowo ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden, tetapi kalau masih membawa Gibran itu pasti akan kalah karena nama baik Gibran dan keluarga Pak Jokowi itu sedang jelek, maka dia harus korbankan gitu. Nah, di sisi lain keluarga Pak Jokowi dalam analisis keluarga Pak Jokowi itu marah dan merasa dikhianati. Lah, ini Pak Prabowo itu bukan siapa-siapa, dia pecundang, dia hanya bisa menang ketika menggaet anak saya, yaitu Gibran. Nah, sekarang justru setelah Gibrannya mendapatkan citra yang buruk karena membela-bela Prabowo, justru malah Prabowonya pergi. Kan nama saya jadi jelek tuh gara-gara ngebelain Prabowo, sekarang Prabowonya malah pergi dengan ini, kan ini benar-benar kurang ajar gitu. Dan perdebatan di antara mereka lah seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka itu sekarang diduga pecah kongsi gitu ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. 2029 sebenarnya masih lama dan kita juga sebenarnya belum pusing-pusing amat mikirin siapa presiden selanjutnya karena nggak penting-penting juga kan. Ada teman saya tuh tukang dagang bakso, zaman Pak SBY dia dagang bakso, zaman Pak Jokowi dia dagang bakso, sekarang juga dia dagang bakso. Sebenarnya presiden itu nggak kita khawatirkan juga sebenarnya. Sebelum ada propaganda dan uang-uang di dalam amplop subuh-subuh itu kan sebenarnya nggak terlalu ambil pusing kita gitu ya. Cuman merekanya sudah ambil pusing Baraya. Merekanya sejak tahun ini mereka tuh sudah memikirkan apa yang harus mereka lakukan di tahun 2029 gitu. Makanya di sini di video ini yang ingin saya tekankan itu adalah saya ingin menyuarakan apa yang selama ini kita pendam dalam pikiran tapi susah untuk diungkapkan. Saya akan menyampaikan sesuatu yang Baraya juga sudah pikirkan, tapi Baraya tidak memiliki akses untuk berbicara di ruang publik. Saya ingin sampaikan apa? Bahwa sebenarnya yang memimpin kita selama ini di negara Indonesia yang tercinta ini itu bukan negarawan, tetapi sekedar politikus. Dan mereka tidak benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, tetapi mereka sepenuhnya hanya ingin berkuasa, mendapatkan akses atas ekonomi dan kekuasaan tanpa batas. Itu saja. Itu adalah saya pikir itu adalah tuduhan saya walaupun normatif, tapi maksud saya begini, tuduhan itu muncul karena bukti-buktinya sudah jelas. Ini contoh sederhananya begini Baraya. Gibran itu kosong. Ketika dia diajak ngomong sering gak nyambung. Ketika mengeluarkan kebijakan, kita nggak tahu kebijakan itu berasal dari siapa. Yang jelas, di Indonesia ada begitu banyak orang yang seusia dengan Gibran, sama jenis kelaminnya dengan Gibran, dan dia juga berasal dari Solo. Misalkan ada begitu banyak orang yang seperti itu, yang jauh lebih hebat, jauh lebih handal, jauh lebih terkemuka, jauh lebih baik, jauh lebih jujur, dan jauh lebih berkompeten. Tapi orang-orang itu diabaikan, disingkirkan, dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkuasa atas 280 sekian juta rakyat Indonesia itu adalah orang yang wawancara saja tidak bisa ngomong. Jadi artinya apa? Politikus itu rela untuk mengorbankan rakyat Indonesia, politikus itu rela untuk menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di satu bidang yang justru malah berdampak besar terhadap rakyat Indonesia. Mereka nggak peduli, karena yang paling peduli itu adalah bagaimana caranya mereka berkuasa. Jadi saya yakin apa yang saya katakan itu kepada Baraya bukan hal yang asing karena Baraya sendiri sudah memikirkan hal yang sama. Coba misalkan kita lihat Ibu Puan Maharani gitu. Dia bisa jadi ketua DPR RI gitu. Padahal dia bahkan tidak memiliki latar belakang orang yang bisa menyuarakan suara rakyat, dia tidak bisa mewakili rakyat, dia ketemu sama rakyat aja kelihatan gimmicknya, dia kaos aja dilempar-lempar dengan keluh kesah, dia nanam padi aja kebalik. Semuanya yang berhubungan dengan keresahan rakyat, keadaan rakyat, kepedulian rakyat, itu bukan menjadi bagian dari wajah Ibu Puan Maharani selama ini. Tetapi dia jadi ketua DPR. Kenapa? Ya karena dia politikus. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang menempati jabatan itu bukan orang-orang yang berkompeten, tetapi orang yang peduli pada kekuasaannya. Makanya saya tanya kepada, ini pasti banyak buzzer gitu yang akan nyerang saya, tapi saya tanya kepada orang-orang itu gitu ya, saya mohon, saya ingin bertanya kepada mereka, apakah mereka itu peduli pada Indonesia? Kalau mereka peduli kepada Indonesia, kenapa ada begitu banyak kader Indonesia, begitu banyak aset-aset sumber daya manusia Indonesia yang handal, yang hebat, yang kuat, yang bagus, yang jago, yang kompeten, yang kapabel, yang hebat. Yang mereka itu sebenarnya bisa ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis, tetapi tidak, mereka digeser kemudian digantikan oleh orang-orang yang dia ditempatkan hanya gara-gara bagi-bagi posisi dari para politikus. Ini adalah bukti bahwa pemimpin-pemimpin kita itu bukan ingin mensejahterakan rakyat Indonesia.
Tetapi hanya gara-gara ingin bagi-bagi kekuasaan di antara mereka saja. Coba lihat Baraya, BUMN di Indonesia, berapa banyak BUMN di Indonesia. Mereka itu seharusnya memberikan nafkah kepada rakyat Indonesia. Mereka tuh seharusnya memberikan penghasilan kepada rakyat Indonesia. Tapi BUMN itu justru malah merugi. Kenapa? Karena komisarisnya, direksinya, manajernya, ini itunya, itu bukan diserahkan kepada orang yang berkompeten, tapi diserahkan kepada orang dalam. Banyak komisaris-komisaris di Indonesia dari BUMN itu yang mereka tuh gak ngerti apa-apa terkait dengan apa yang menjadi amanahnya. Mereka tuh gak ngerti apa-apa, tetapi diberikan karena apa? Ya jatah politik. Jadi sekali lagi ya, mereka rela, mereka ikhlas BUMN-nya rugi, mereka ikhlas, mereka rela rakyat kita tidak dinafkahi, mereka rela ketika rakyat Indonesia menjerit kelaparan gak apa-apa. Yang penting bagi-bagi kekuasaan di antara mereka itu adil bagi mereka. Itu kan, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ini demi rakyat, bullshit. Kalau ini benar-benar demi rakyat, maka orang-orang yang menjabat itu adalah orang-orang yang berkompeten, bukan orang yang dekat dengan pemerintahan. Kalau memang seperti itu, dan saya ingin berkata kepada Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto, Anda itu nampak sekali kemunafikannya. Jadi Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan, saya ingin menegakkan hukum, saya ingin memberantas kejahatan, saya ingin memberantas para koruptor dan sebagainya. Bapak sendiri adalah orang yang melanggar hukum. Ingat nggak Pak Prabowo ketika dia mau jadi presiden, dia harus melanggar konstitusi, merubah konstitusi itu. Kemudian hal pertama yang dilakukan setelah menjabat itu adalah mengangkat Seskap Teddy. Ya, menjadi Seskap Teddy, padahal beliau itu adalah TNI aktif. Yang ini juga sebenarnya melanggar undang-undang TNI. Kemudian Pak Prabowo kemarin juga ketahuan cawe-cawe mendukung salah satu calon di Pilkada Jawa Tengah yang menunjukkan apa? Pak Prabowo sebagai presiden kan seharusnya tidak boleh ikut campur dalam pilkada. Kok ini malah ikut-ikutan mendukung? Nah, artinya apa? Ia melanggar hukum. Melanggar legalitas. Jadi Pak Prabowo gebrak-gebrak meja, teriak-teriak, berpidato bahwa saya akan menegakkan hukum, bahwa saya akan membela kebenaran. Bapak sendiri pelanggar hukum. Kan sangat ironi kalau orang yang melanggar hukum teriak-teriak saya akan menegakkan hukum. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah percayalah Baraya bahwa saya tuh yakin apa yang saya ucapkan ini Baraya juga sudah pikirkan kan. Jadi di sini hanya curhatan saja dan sebuah penegasan saja bahwa kita resah, kita marah karena kita mencintai republik ini, kita mencintai bangsa ini, kita mencintai sumber daya semuanya yang ada di sini. Tetapi kemudian sumber daya kita, negara kita, potensi kita, bangsa kita, orang-orang terbaik di antara kita justru malah dilecehkan, dipinggirkan, dan kekayaannya juga tidak dibagi-bagikan ya demi penguasa-penguasa yang hanya ingin hidup untuk melestarikan kekuasaannya saja.